Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Uang pribadi ini ditagihkan oleh Pak Andi. Pak Andi sudah menagihkan, persoalannya ketika Pak Andi menagihkan, datanglah surat yang kemudian surat kecaman-kecaman dari pengacara yang lain lagi. Begitu. Tapi itu kewenangan Pak Andi, ceritalah karena kan dia mengalami ya. Nanti silakan dijawab Pak Andi. Kalau mau bicara jujur silakan aja, nggak apa-apa. Iya. Jadi memang terus terang kami sebagai member UMKM Mimals waktu itu panik pada saat bisnis yang mana kami beriklan di aplikasi Mimals waktu itu tiba-tiba digrebek oleh oknum Polda Jatim. Ya, jauh-jauh dari Jawa Timur nih, perusahaan berada di Jakarta. Nah, berjalannya waktu tentu kami memperhitungkan nilai-nilai top up ya yang sudah terlanjur masuk ke dalam perusahaan. Namun kemudian di aplikasi nggak ada lagi iklan yang kami beli tadi, slot iklan ya, sebagaimana jual beli slot iklan. Iklan kami nggak tayang lagi, iklan para teman-teman UMKM. Dan saya terus terang waktu itu selaku ketua daripada organisasi yang kita bentuk di UMKM ini. Makanya dalam hal ini saya punya tanggung jawab moral, dan pada akhirnya setelah perusahaan menang, saya memimpin teman-teman yang aksi. Kalau teman-teman yang PKPU itu saya nggak sejauh itu, karena saya melihat bahwa ini ada yang tersolimi nih, ada yang nggak beres ini, yang tiba-tiba perusahaan digrebek dadakan gitu. Nggak ada member yang keberatan, nggak ada member yang laporan, dan terbukti bebas. Ya, ada apa gitu ya? Artinya kami meminta kebijakan dari perusahaan dalam hal ini Pak Sanjay selaku owner. Itulah bentuknya kami diskusi secara baik-baik, lalu kemudian terjadilah demo berulang kali, dan ada beberapa kelompok saya bawa langsung, saya pimpin langsung untuk demo ke perusahaan kantor, kemudian kantornya tutup, yang lain sudah dibayar kelompok tersebut, kemudian kelompok berikutnya kita cari lagi alamat rumahnya, dan akhirnya kami demo lagi di rumahnya, dan kemudian Pak Sanjay dan istrinya di sini menyatakan bahwa untuk kali ini kami sudah nggak bisa membayarkan ya kelompok yang dibawa Pak Andi lagi. Karena kenapa? Dana yang kami tunggu sebagai dana yang kami titipkan kepada yang bersangkutan lawyernya pada di awal ya. Lalu kemudian dana titipan tersebut belum dibalikin. Waktu itu saya dan teman-teman merasa nggak percaya gitu kan. Akhirnya beliau menunjukkan beberapa bukti, dan pada akhirnya karena tetap kami tagih ke mereka, ke Pak Sanjay dan keluarganya, akhirnya dia memberikan bahwa kalau mau konfirmasi aja ke Bu Elsa. Ya, awalnya itu kami dikasih surat kuasa berdasarkan member Mimals, bukan berdasarkan pribadi. Jadi waktu itu kami bersama KBMI, Keluarga Besar Mimals Indonesia yang terdaftar, ini organisasi kami ya, itu ke kantor Ibu Elsa Sarip. Secara resmi kami menyurat juga, lalu kemudian dikatakan ini Mimals, sehingga ini adalah dana Mimals, nggak ada kaitannya dengan Anda, kalian member-member gitu. Akhirnya berubahlah surat itu menjadi tagihan pribadi. Ya, saya tetap selaku koordinator, tentu teman-teman para UMKM member-member Mimals ini yang seperti yang dilihat ibu-ibu ini ya, yang sangat susah tentunya ya mencari haknya, mencari dana top up untuk dikembalikan, akhirnya tetap ikut juga ya, ikut juga dalam hal ini, sebagaimana Pak Sanjay juga sering mengatakan bahwa itu dana kalian di sana tuh ya, dana pribadi saya tapi buat kalian untuk berbagilah ya, sebagaimana saya masih mau usaha-usaha para UMKM ini bisa berlanjut gitu. Nah akhirnya dalam hal ini saya juga sempat mensomasi, dan pada akhirnya Farhad Abbas mengundang saya ya untuk mengklarifikasi. Makanya di sini kami kenapa sampai ke rumah Farhad, karena beliau adalah lawyer ya yang ditunjuk oleh Elsa Sarip. Sebagaimana kami tahu juga Farhad Abbas terlibat di awal. Padahal Farhad Abbas sama sekali nggak pernah ada penunjukan lawyer waktu itu menurut Pak Sanjay ya. Nah, kemudian berjalannya waktu,
karena Farhat mengakui juga dana tersebut, bahkan member yang saya bawa waktu itu mau ditransferkan dana. Ya, waktu itu cuman ada satu kelompok yang saya bawa ke Farhat, mau ditransferkan tapi melalui rekening saya. Saya bilang kalau mau ke rekening saya otomatis tentu banyak member nih. Ya, saya nggak mau menjadi beban ya bagi saya nantinya. Silakan aja langsung ke rekening yang bersangkutan. Akhirnya mereka komunikasi berlanjut dan akhirnya member tersebut keluar dari grup, sebagaimana saya katakan bahwa yang sudah cair mulai dari demo yang lalu sampai ketemu Farhat Abbas yang sudah cair harap keluar dari grup supaya saya nggak terlalu bingung ya melihat begitu banyaknya member yang berharap gitu. Memang nggak semuanya ya, nggak semua. Kalau semua kan se-Nusantara ini ada ratusan ribu teman-teman UMKM. Tapi yang masuk di grup itu ada 2 ribuan aja dan ada 6 ribuan selalu saja japrian. Satu kali japri saya biasa 6 ribu member terus terang. Jadi dalam hal ini saya selaku koordinator punya beban moral ya. Kalau punya pribadi saya aja sendiri, Farhat memang sudah negosiasi waktu itu. Tapi saya bilang maaf. Boleh saja punya saya, yang penting ketemu member yang memang betul-betul saya lihat ya dengan mata kepala sendiri, dengan via japri WA juga begitu menderitanya mereka sampai ngirim WA ke WA saya piring makannya gitu loh ya. Sampai ada biasa kangkung aja yang dia simpan di piringnya baru foto ke saya, Pandi sampai kapan ini kita menunggu. Sementara modal kami habis ke sana. Kami berharap ada ubi juga, ada yang diusir dari rumahnya dan ada yang sakit. Jadi ini saya rasakan sekali, makanya saya bilang kalau memang saya salah, kalau menurut Farhat Abbas silakan. Mending saya kalau memang salah ya, mending saya supaya nggak terlalu berharap nih teman-teman member nih. Saya punya beban moral ke mereka karena mereka berharap ke saya gitu. Sementara punya saya sendiri saja, saya juga nggak bisa nerima karena ini bisa jadi jebakan juga bagi saya. Jebakan untuk hukum maupun jebakan untuk hati nurani saya sendiri sebagaimana saya punya beban moral yang mendalam seperti itu. Makasih. Bang, ini kan VD Blazon juga termasuk terlibat dalam pengacara waktu itu ya? Ya. Apakah menerima dana yang simpanan di luar fee lawyer juga, Bang? Ya, diduga memang kalau menurut keterangan klien kami memang ada beberapa dana juga yang kemudian diserahkan sebagai lawyer fee ya. Sebagai lawyer fee kepada mereka. Tapi itu nanti saya akan dalamin dulu sejauh mana dan berapa jumlahnya sudah dibagikan. Mudah-mudahan dana yang dikirimkan baik cash maupun transfer ini ternyata bukan 57 miliar tapi lebih dari itu. Sehingga bisa potong-memotongnya terjadi. Tapi memang dari dokumen ini memang yang diberikan kuasa sebagai lawyer adalah si Bu Elsa Sarif. Makanya saya tidak bisa berkembang kepada wilayah yang disebutkan. Karena saya sekali lagi di sini disebut sebagai pengacara keluarga dan pengacara pribadi daripada Pak Sanjay, ya. Sehingga yang dimaksud dengan uang titipan itu adalah uang titipan keluarga, yang kemudian dititipkan kepada pengacara Elsa Sarif. Itu yang nanti kita akan minta dananya dikembalikan kepada keluarga. Mengenai masalah perusahaan nanti saya akan pilah-pilah prosesnya seperti apa. Kalau perusahaan ternyata dianggap berutang, sementara di PKPU perusahaan tidak punya utang. Gitu. Jadi ini nanti kita akan analisa. Kalaupun nanti uang sudah kembali, nanti ada yang minta kerugian-kerugiannya mungkin akan diperuntukkan sebagai uang kompensasi yang kemudian bisa disepakati bersama. Tapi bahwasanya perusahaannya Pak Sanjay ini, kami ini dalam PKPU adalah perusahaan yang tidak punya hutang kepada siapapun juga. Jadi itu tadi dia. Nah, sampai di situ yang saya sampaikan, kemudian disampaikan oleh Pak Andi bahwasanya itu adalah melebar kemana-mana, itu adalah nanti saya kedepannya seperti apa. Kalau kemudian ini perkara sampai ke proses hukum yang pidana, kita akan jalankan. Kalau enggak sudah ada pengembalian berarti sudah selesai. Itu aja. Supaya nanti jelas persoalan UMKM tadi yang sekarang ini, yang kemarin-kemarin adalah begitu riuhnya ya, sehingga orang bertanya-tanya ada persoalan apa sih ini terhadap UMKM. Tadi sudah saya jelaskan gitu. Bang, kan waktu itu ketika Pak Sanjay ditahan itu ada barang bukti yang disita juga oleh pihak kepolisian Polda Jabar ya, terkait dana kurang lebih yang disita hampir ratusan miliar. Apakah itu nanti dana tersebut akan dikembalikan oleh pihak UMKM atau gimana? Kepada UMKM? Iya. Ini semua data mengenai barang-barang yang disita
ini ada di dalam dokumen putusan pengadilan. Itu semuanya diminta dikembalikan kepada saudara Sanjay. Nah, di sini saya belum dapat nih. Ada uang yang sifatnya kelihatan di rekening. Yang ada nih uang sebesar 1 miliar. Ya, yang baru kelihatan ya. Jadi nggak ada uang banyak di sini, semua ada. Tapi lebih banyak barang-barang, mobil, kendaraan, dan lain-lain. Bahkan pihak Polda kan waktu itu merilis ratusan juta yang disita. Ya, miliaran nih, 1 miliar nih. Ada yang ada 1,09 miliar, ada yang 500 juta, ada. Tapi nggak seperti yang dibilang ratusan miliar. Tapi lebih banyak adalah kendaraan-kendaraan mobil yang kemudian tampaknya sudah dikembalikan. Ini ada Alphard, ada Avanza, ada Calya, macam-macam ini. Ya. Apakah sudah dikembalikan Bang? Harusnya sih sudah. Kalau belum kita minta untuk ditagihkan mobil-mobil ini. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali kendaraan yang rata-rata Avanza sama Agya ya. Begitu. Itu dia. Nah, tapi ini rata-rata sudah dikembalikan karena memang tidak bersalah kan. Gitu. Nah, sekarang yang jadi sangkutan adalah mengenai uang titipan yang belum dikembalikan. Itu yang sedang kami kejar gitu. Bang, kemarin kan pihak tim kuasa hukum yang lama sudah berusaha ya untuk meminta kepada Elsa Sharif dan rekan-rekan. Dan hasilnya nihil. Nah, Abang sendiri ada formula apa, Bang? Ya, Bu Elsa itu kan pasti punya aset kan, punya dana kan, pasti punya pengacara kan. Ya kita minta baik-baiklah supaya dikembalikan lah uangnya Sanjay. Jadi uang yang bukan haknya itu harusnya dikembalikan lah. Jangan sampai diambil. Kalau diambil itu menjadi persoalan hukum, jadi persoalan penggelapan kan. Jadi intinya uang yang bukan haknya tolong dikembalikan. Karena sudah diminta. Memang waktu diserahkan dititipkan, tapi sekarang mau diminta tolong dikembalikan. Itu tadi. Makanya nanti saya akan bikin surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan, judul suratnya. Permintaan pengembalian uang titipan milik keluarga Sanjay, meminta dan memohon kepada pengacara yang bersangkutan supaya mengembalikan uangnya. Paling enggak dalam 1 minggu setelah suratnya kami sampaikan. Kalau enggak, kami masih berbaik hati, mungkin beliau masih mikir-mikir. Nah, kita tunggu lagi 1 minggu. Kalau enggak juga berarti kita harus melakukan langkah hukum, yaitu proses hukum melalui teguran hukum. Teguran hukum pertama kita minta lagi uangnya dikembalikan 1 minggu. Kalau enggak juga kita minta lagi teguran hukum kedua, uangnya dikembalikan. Kalau sampai 3 surat yang kita kirimkan dari kami pengacara atau kuasa hukum Sanjay ini kemudian tidak digubris juga, berarti kami beranggapan ada satu potensi dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tindak pidana yang dilanggar, yaitu dugaan penggelapan uang tersebut. Makanya setelah itu baru kami bikin laporan ke polisian gitu. Itu langkahnya. Bang, ada niatan untuk ketemu juga nggak Bang dalam waktu dekat sama sama pengacara tersebut? Ya tentunya berdasarkan surat. Karena kalau dunia hukum ini kan pegangannya adalah surat menyurat. Kita kirimkan surat, jawabannya apa gitu. Kalau memang harus ketemu, kita ketemu. Kalau kita perlu musyawarah, boleh. Musyawarah terang-terangan boleh, musyawarah diam-diam boleh. Kalau musyawarah terang-terangan diketahui oleh publik. Kalau musyawarah diam-diam hanya kami berdua yang tahu begitu. Mungkin nggak ada lagi tuh ceritanya setelah itu kan begitu kan, karena udah selesai kan gitu. Tapi nanti saya bisikan kepada teman-teman media, ini udah selesai nih. Oke kan gitu. Bang, ada surat menyurat, ini kan bicara surat menyurat. Ada surat menyurat antara istri dari Pak Sanjay kepada Bu Elsa itu menyerahkan titipannya seperti ada dokumen itu, yaitu pernyataan bahwasanya ini uang kami titipkan, tanda tangan dari para keluarga dan tanda tangan Bu Elsa sendiri. Makanya kita sebut sebagai uang titipan karena ada pernyataan dokumen itu, ada di saya. Bang, 53 miliar itu ke Ibu Elsa apa Vivi juga Bang? Vivi Sharif juga? Yang satunya ini kan semua bagian dari kelompoknya Bu Elsa ya, artinya timnya ya, tim bekerja lah ya. Jadi kita tidak terlalu ini karena memang tanda tangan dari titipan ini kan memang yang tanda tangan Bu Elsa. Jadi dianggap yang dan ini bukti-bukti transfer juga ada lengkap di sini. Boleh dikasih lihat? Jadi bukti transfer ya. Ini kan ada pernyataan legal, tapi ini kan pernyataan legal yang memang harus dijaga. Tapi kalau ini bukti setoran, saya sudah minta izin kepada ini untuk ditampilkan bukti setorannya karena sebelumnya sudah ada mana dokumennya? Pelan-pelan ya, ini karena banyak ini. Nah, kebetulan ini ada di mobil. Jalan. Tinggalan di mobil. Oh ada nih, ada. Ini. Nah ini bukti-bukti transfer ya.
Ini transfer kepada Elsa Sarif ini. Dokumen balancingnya. Elsa sama Vidi Galenso ini 15 miliar ya. Dibacain dulu Bang di depan. Ya. Jadi bukti transfer, bukti setoran kepada ini 3 miliar, kepada ini 10 miliar, kepada ini 9 miliar, kepada ini 200 juta, kemudian terakhir 10 miliar. Totalnya 33 miliar. Ditransfer dari bulan dari bulan Desember 2019 sampai Januari 2020. Totalnya 33 miliar. Kemudian berikutnya dikirimkan juga 5 miliar dan 9 miliar lagi kepada salah satu timnya juga. Nah, ini bukti transfernya sudah ada semua. Aslinya dipegang oleh klien. Begitu. Jadi ini sudah lengkap semua datanya. Nah, mengenai Kabarnya ada dana cash yang diserahkan sendiri. ada dana cash yang diserahkan, cuman kan itu membutuhkan pengakuan ya. Karena kalau klien kami menyatakan uang cash keluar sekian-sekian sudah diterima dan ada banyak saksi, tapi kalau yang bersangkutan menyatakan nggak menerima kan berarti kan harus dibuktikan secara hukum kan. Jadi nanti hukumnya yang akan bekerja untuk membuktikan itu. Tapi intinya Ada itu. Kalau menurut keterangan klien kami, Pak Sanjay, ada dana cash yang diberikan di luar ini. Di luar dana-dana yang ditransfer ini ada. Oke. Cukup? Foto. Nah, ini. Gak apa-apa ini aja nih. Nah, ya. Surat kuasa khusus dari Sanjay dan dari Bang Andi selaku penagih pertama kepada kantor pengacara di Payumara and Associate untuk menagih dan memproses hukum bila tidak bisa tertagih uang dana sebesar 55 miliar rupiah. Tanda tangan dari Pak Sanjay ya. atas materai nih Bang. Atas materai. 31 Januari. Oke Bang. Bos. Terakhir dulu buat Bang Andi, harapan apa nih? Karena kan kemarin sudah datangi bahas, sudah sempat bertemu Vidi ya. Nah, gimana? Ya, harapannya semoga ada titik temunya ya, titik terangnya gitu ya, sebagaimana kasus UMKM ini semakin hari terlihat semakin melebar gitu. Dan alhamdulillah harapan kami tentunya mudah-mudahan ini adalah merupakan salah satu solusi yang paling bagus tentunya. Kami berharap dana ini bisa kembali ke yang pemiliknya dan bisa dibagikan juga kepada kami sebagaimana janjinya Pak Sanjay dalam hal ini owner dari Mimals ya, untuk membagikan para UMKM yang memang sudah jauh dari sejak lama gitu ya berharap. Karena banyak juga yang nggak berharap lagi karena mereka menuntut dengan jalur hukum karena mereka punya duit untuk ke jalur hukum. Kalau yang teman-teman ini yang memang berharap secara kekeluargaan, nah inilah yang dimaksud oleh Pak Sanjay bahwa itu akan dibagikan secara kekeluargaan begitu.